berjanji selamanya untuk saling menerima dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah. Itu adalah janji banyak orang untuk setia saling mengasihi saat dipersatukan Tuhan dalam rumah tangga. Hal ini perlu dilakukan karena suka duka, sehat sakit, berhasil terpuruk, menjadi tantangan bagi keluarga untuk boleh tetap setia sampai ajal menjemput. Namun hari ini kita akan selalu belajar kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kita umat ciptaannya. Bahkan sampai masa tua pun dikatakan Dia menggendong kita. Patutlah firman Tuhan berkata bahwa kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dengan kasih-Nya. Selamat hari Minggu ke-16 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kasih setia, chesed, kebaikan, cinta kasih, belas kasihan. Inilah yang selalu Tuhan tumpahkan bagi kita. Bahkan saat kita membelakangi dan menjauh daripadanya, Dia tetap mengasihi. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat ciptaannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ketika bangsa Israel terbuang di Babel, mereka sangat menderita. Keadaan ini mereka alami sebab mereka tidak mau berubah, walau sudah selalu diingatkan Tuhan melalui para nabi. Hukumanlah yang mereka terima akibat ulah yang tidak benar ini. Maka kita akan selalu mengingat menjadi umat Tuhan bukan berarti bebas melakukan kehendak sendiri. Bila mana demikian, jangan heran saat hukuman menimpa mereka yang dikasihi. Lalu di tengah kesengsaraan inilah keluar ungkapan mereka. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Betapa menderitanya umat Tuhan oleh penghakiman Allah. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, sebab Dia tidak membiarkan penderitaan umat yang dikasihinya. Setiap orang yang berharap akan Dia akan kuat menghadapi apapun persoalannya. Di dalam waktu Tuhan akan terjadi pemulihan. Inilah pengakuan umat Tuhan. Walaupun sedang susah, menderita sengsara, tetapi hal-hal yang masih boleh kuperhatikan untuk senantiasa masih dapat berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Jadi pengenalan yang benar akan Allah, akan kasih setianya ini menjadi dorongan untuk boleh berharap, menantikan belas kasihan-Nya. Dengan realitas inilah maka dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Maka pada saat kita menghadapi persoalan hidup, baik saat melakukan hal yang benar atau oleh keteledoran bertindak,
Jangan sampai kita kehilangan iman, namun tetap hidup dalam naungan kasih setia dan rahmat Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan, sehingga tetap boleh berdiri teguh menjalani kesusahan yang dihadapi. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bila mana kita mempunyai banyak persoalan hidup, mari kita menenangkan diri dalam Tuhan, mengharapkan kebaikan, pertolongan dari Dia. Dalam menantilah kita semakin berhikmat sebab Tuhan sedang berperkara dalam diri kita. Bila oleh kesalahan, maka kita menghadapi kesusahan, tentunya sudah akan segera memperbaiki diri. Jadi kehadiran masalah jangan sampai mengembang-kambingkan kita, mendatangkan kepanikan sehingga terjebak kepada keputusan dan tindakan yang salah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dengan mengingat ini kami akan tetap berharap kepada-Mu dalam segala keberadaan kami. Engkaulah Tuhan kami yang selalu kami andalkan dalam kehidupan ini. Sertai kami ya Tuhan, sertai keluarga, anak-anak. Biarlah kami boleh mengungkapkan kebaikan-Mu dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.